Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan pada bagian administrasi keuangan di instansi Badan Pusat Statistik. Perkenalkan, saya Sabila Fajarianti dengan nomor induk mahasiswa 17016122034. Prodi saya Pendidikan Akuntansi B. Topik pembahasan mengenai PPT ini yaitu tempat dan waktu pelaksanaan, profil perusahaan, struktur organisasi, bidang usaha perusahaan, bidang kerja praktikan, kendala yang dihadapi, dan juga cara mengatasi kendala. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan, nama instansi Badan Pusat Statistik dengan alamat Jalan Dr. Sutomo nomor 6 sampai 8, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan kode pos 10710. Nomor telepon 021 384 11 95 dengan website www.bps.go.id. Divisi tempat PKL saya administrasi keuangan. Untuk waktu pelaksanaan dari tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan 20 Juni 2025. Profil perusahaan. Jadi di Badan Pusat Statistik ini merupakan lembaga pemerintahan tetapi dia non-kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan statistik di Indonesia. BPS ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan berfungsi sebagai penyedia data statistik resmi untuk pemerintah dan masyarakat. Untuk visi BPS ini adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Lalu misinya ada 4. Yang pertama, menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Lalu yang kedua, membina KLDI melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. Nomor 3, mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional. Lalu keempat, membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Untuk budaya kerja tentunya ada 5. Yang pertama, menjadi leader. Kedua, inovasi tiada henti di setiap lini tanpa terkecuali. Yang ketiga, komunikasi, koordinasi, dan diplomasi. 4, kualitas data, dan yang 5, kerja keras dan kerja cerdas. Di sini ada struktur organisasi yang dimana pertama di sini tentunya ada kepala BPS dan wakil kepala BPS. Di bawahnya ada sekretariat utama, inspektorat utama, lalu ada bidang-bidang di bawahnya tentunya ada deputi bidang metodologi dan informasi statistik, deputi bidang statistik sosial, deputi bidang statistik produksi, deputi bidang statistik distribusi dan jasa, lalu deputi bidang neraca dan analisis statistik. Lalu yang saya melakukan magang di sini merupakan termasuk dari PPID. Ya, tentunya ada kepala atau wakil kepala pengarah PPID, lalu ada di bawahnya ada deputi bidang metodologi dan informasi statistik, ada inspektorat utama mengenai pertimbangan PPID. Untuk sekretaris utama itu merupakan atasan PPID, kepala Biro Humas dan Hukum PPID, direktorat diseminasi statistik wakil PPD. Lalu di bawah-bawahnya ini ada bidang-bidang lagi. Yang pertama bidang perencanaan, lalu bidang administrasi keuangan, yang dimana merupakan termasuk biro keuangan. Lalu ada bidang pelayanan informasi kegiatan statistik, ada bidang pengaduan, ada bidang penyelesaian sengketa, ada bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa, ada bidang pelayanan pengadaan secara elektronik, ada bidang pelayanan SDM, dan yang terakhir adalah sekretariat.
Untuk bidang usaha pada administrasi keuangan tentunya mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha keuangan, pembuatan daftar gaji, dan administrasi tuntutan pembendaharaan dan ganti rugi dengan penambahan tugas di luar peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tersebut yaitu pembuatan daftar tunjangan kinerja, uang makan, dan honor pegawai pemerintah dan non pegawai negeri. Bagian administrasi keuangan tentunya terdiri dari subbagian tata usaha keuangan, subbagian pembuatan daftar gaji, dan subbagian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. Untuk bidang kerja praktikan, yang pertama ada portal Premia, yang dimana aplikasi ini digunakan untuk pembuatan daftar kekurangan pembayaran tunjangan kerja dan pembuatan rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kerja, lalu praktikan mencetak daftar tunjangan dari gaji dengan menginput nomor dari SP2D. Ini tuh tentunya dibuat dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang biasa digunakan untuk membuat surat permintaan pembayaran dan sebagai data perekaman dari pembendaharaan. Praktikan tentunya menggunakan aplikasi ini untuk membuat SPP dengan cara menginput data berdasarkan dari rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan. Setelah data telah dimasukkan, baru SPP itu di-print. Di sini ada si Vera BPS, jadi aplikasi yang digunakan untuk pemasukan berkas SPP yang baru, lalu praktikan menggunakan data SPP yang telah di-print melalui aplikasi SAS dan dimasukkan ke dalam si Vera. Lalu ada bidang kerja praktikan yang dimana Spanin. Ini aplikasi ini digunakan untuk mencetak surat perintah pencairan dana, yaitu SP2D. Nah, praktikan ini mencetak SP2D dengan memasukkan nomor dari surat perintah membayar. Lalu SPM ini akan keluar ketika SPP sudah diproses. Lalu ada aplikasi Gaji PNS Pusat. Aplikasi ini digunakan untuk membuat daftar gaji, uang pensiun, uang makan, dan surat pajak tahunan pegawai. Nah, praktikan memasukkan nomor induk pegawai untuk mencetak SPT setiap pegawai. Nah, praktikan ini mencetak sebanyak 1.600 SPT untuk pegawai BPS Pusat. Manfaat penelitian ini eh, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun yaitu sangat praktis. Nah, di sini ada bidang kerja praktikan. Ada tiga, yaitu kearsipan, korespondensi, dan kesekretarisan. Jadi, kearsipan ini menyimpan atau memfiling dokumen yang berisikan daftar gaji, surat setoran pajak, surat permintaan membayar, surat permintaan pembayaran, dan rekapitulasi pembayaran tunjangan kerja pegawai. Untuk korespondensi seperti menerima telepon, menerima tamu sebelum menghadap ke pemimpinan, dan mengantarkan surat untuk divisi lain. Untuk kesekretarisan, itu saya menerima telepon, menerima tamu sebelum menghadapi kepemimpinan dan mengantar surat untuk divisi lain. Apa sih kendala yang dihadapi pada saya? Yaitu pertama, kurangnya sosialisasi dan pengarahan pada awal bekerja. Nah, awal pelaksanaan PKL belum adanya koordinasi dan arahan secara langsung dan terperinci dari pihak perusahaan sehingga membuat praktikan tidak mengetahui nih tugas maupun pekerjaan apa yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, ada banyaknya beban kerja dengan waktu yang diberikan sedikit. Praktikan mengalami kendala waktu dan jumlah pekerjaan yang diberikan oleh pihak tertentu, terutama dalam membuat SPT pegawai yang dikerjakan sebanyak 1.600 pegawai dan harus diselesaikan yang dimana dalam waktu 5 hari kerja. Lalu ada ketidaktelitian dalam pemeriksaan hasil kerja.
praktikan tentunya dibimbing terlebih dahulu bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Namun, pada saat memberikan bimbingan, pegawai tersebut mengalami kekeliruan sehingga terjadinya kesalahan dalam pembuatan SPT yang tepatnya pada nama penandatanganan surat tersebut. Lalu cara mengatasinya yang pertama, mengatasi kesulitan dalam memahami pembagian tugas dan pekerjaan. Pastikan mengambil inisiatif dalam menjalin komunikasi aktif dengan mentor maupun dengan para karyawan di kantor dan beradaptasi dengan cepat untuk tempat PKL. Lalu yang kedua, praktikan harus dapat melakukan manajemen waktu dan dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, dengan adanya manajemen waktu, maka resiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan tentunya menjadi kecil. Adanya pengendalian waktu, maka keterlambatan dalam pengerjaan dapat diminimalisir. Yang ketiga, dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, perlulah sebuah ketelitian dalam mengerjakannya. Nggak hanya itu, pada saat pengevaluasian atau pemeriksaan juga harus dilakukan secara teliti. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.